kabupaten yang juga memiliki perda soal perlindungan pekerja migran. Ada Banyuwangi, tapi itu pun masih pakai undang-undang lama kalau nggak salah ya Pak Ud. Undang-undang 39. Oh iya, oleh kalau gawe dulu. Jadi menurut saya juga tidak banyak juga kabupaten yang memiliki perda soal perlindungan pekerja migran. Sekali lagi kerja-kerja kita menurut saya juga harus ditarik di ranah kebijakan. Kalau hanya berbasis kasus, Pak Edi mungkin pusing ya, karena itu kasus itu tidak ada habisnya. Sudah ada gugus tugas TPPO, termasuk kami menjadi bagian dari SK Gubernur itu, tapi juga ternyata basisnya hanya kasus. Bagaimana soal mitigasi, soal tadi yang bicara soal bahwa menjadi pekerja migran itu bagian dari hak asasi manusia. Ya, toh. Ini menurut saya kesadaran-kesadaran yang secara kebijakan aktual dan faktual yang belum nyampe juga ke pemangku kebijakan. Masih banyak bias, statementnya masih banyak bias, masih kadang tidak menguntungkan. Di tempat kami angka pernikahan dininya juga tinggi, angka perceraian tinggi, anak stunting pergi menjadi pekerja migran, di stereotip bahwa menjadi pekerja migran masih minor gitu, pulang begitu tidak masuk DTSN misalnya, tidak masuk desil 1 atau 2 atau apa. Ketika COVID dulu itu pekerja migran kita juga dapat stereotip membawa virus. Kok sih melasi dari wong wedok misalnya kalau kita pakai paradigma stereotip itu. Maksud saya kita juga harus hati-hati dengan statement, apalagi pemangku kebijakan ya. Ini saya agak tergelitik gitu. Beberapa hari yang lalu saya juga sampai ketemu dengan pemangku kebijakan masih memframing stereotip kepada pekerja migran kita. Menurut saya ini juga harus dari kita. Saya ingin mengajak juga secara strategis mulai membiasakan diri satu dengan undang-undang, dengan kebijakan, terus juga membiasakan dirinya kalau dia pemangku kebijakan itu koridornya adalah soal ya, langgamnya tentu langgam teknokratik, langgam tata kelola pemerintahan gitu. Kalau Pak Edi punya IPU misalnya, karena saya juga bekerja di situ, walaupun saya bukan PNS, tapi saya tahu itu. Nah, bagaimana IPU-nya, indikator kinerjanya itu tercapai apa enggak? Saya ingin mengajak itu. Saran saya. Yang ketiga, yang terakhir Mbak, mumpung ada teman-teman AWO yang memfasilitasi kita, ke depan masih ada waktu sekali lagi untuk mendorong secara bersama-sama, secara reguler. Mungkin Mas Elvin, saya usul kita bisa bertemu di Ponorogo, ke sana gitu, ke Banyuwangi gitu ya, untuk ada proses pembelajaran. Praktek-praktek baik ini kalau tidak disebarluaskan kan sayang banget. Tadi banyak sekali inisiatif-inisiatif dari kabupaten lain yang mungkin itu sangat inspiratif bagi kami. Itu aja sih konkretnya, dan keren forumnya. Makasih.